Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya kali ini aku akan mengambil dari kartu ini. eh Dia akan bercerita tentang apa kali ini untuk kalian ya. Aku akan kembali, ketahuilah bahwa aku akan selalu kembali kepadamu. Aku janji. Oke. Dia mengatakan dia akan kembali, dia janji akan selalu kembali. Waduh, kenapa begitu? Oke, kita lihat ya, sosok ini adalah siapamu. Kenapa dia ingin selalu kembali kepadamu? Karena memang dia cinta sama kamu. Dia cinta banget, unconditionally love bahkan ya. Cinta tanpa syarat ya, dia sangat terobsesi banget sama kamu. Kamulah sosok yang membuat dia merasa bergairah, passion banget gitu ya. Dan kalau aku lihat di sini memang dia akan berjuang untuk kembali mendapatkan cintamu. Bahkan di sini dia kayak akan datang secara tiba-tiba menemui kamu. Itu memang kebiasaan dia ya. Kalau datang ke kamu, datang kembali ke kamu itu tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada gerak-gerik, tahu-tahu telepon, chat, tahu-tahu datang ke depan muka gitu ya. Oke, berarti hubungan kalian mungkin sering sekali terulang putus nyambung atau on off. Ya, karena di sini surprise invitation or meeting hesitation. Ya, have faith, love is coming. Ya, jadi memang dia akan memperjuangkan kembali cintanya untuk datang lagi ke kamu. Itu ya, berarti mungkin udah pernah. Terus itu kan di sini aku kembali ketahui bahwa aku akan selalu kembali kepadamu. Ya, bisa jadi ini udah situasi berulang. Oke. Dia pengen ada pertemuan dan mungkin pertemuan secara fisik. Kenapa? Karena di sini ada kopi cup. Ada kemungkinan dia kayak pengen ngajakin kamu ya ke kafe, ngopi bareng atau ya ke suatu tempat yang tempat santai, santai ya untuk ya ngopi atau minum-minum santai kayak gitu ya. Atau makan-makan santai kayak gitu sambil ngobrol ya. Ya yang seperti itu atau ke restoran yang nuansanya santai santai ya untuk bisa ngobrolin sesuatu yang apa ya yang nggak berat-berat gitulah ya. Bisa jadi kalian ini teman tapi punya rasa gitu ya, teman tapi mesra. Teman tapi ada rasa bisa jadi ya, jadi kayak hubungan tanpa status ya, dibilang pacaran tapi belum ada kata kita pacaran, atau mungkin kalian berteman tapi udah satu sama lain tahu bahwa kalian sama-sama saling suka, atau kamu tahu bahwa dia suka sama kamu, atau mungkin kamu nggak tahu ya, tapi dia selalu memperhatikan kamu seperti itu. Dia menggenggam perasaan cintanya sama kamu. Aku lihat di sini ada perubahan yang terjadi besar-besaran ya, terjadi sama dia. Dan kalau aku lihat di sini ada pertumbuhan, ada perubahan. Ya, ada sesuatu yang terjadi dari dia. Ini Phoenix, ada reinkarnasi. Maksudnya itu ini loh, perubahan dalam diri gitu ya. Perubahannya besar-besaran, cukup besar-besaran ini yang aku lihat. Dan si dia ini sebenarnya banyak option, banyak pilihan ya. Oh, dia ini sebenarnya banyak pilihan. Oh, jadi sebenarnya yang suka sama dia atau dia suka sama seseorang itu nggak cuma sama kamu. Bisa jadi juga opsi lainnya itu juga bisa jadi pekerjaan, bisa jadi keluarga. Intinya fokus dia itu nggak cuma sama kamu, ya. Fokus yang dia saat ini prioritaskan itu nggak cuma kamu. Bisa jadi keluarga, bisa jadi apa namanya pekerjaan, bisa jadi sesuatu apa hal ya. Jadi fokus dia itu nggak cuma sama kamu. Aduh, orang ini pernah one night stand, aku rasa ya.
Dia pernah melakukan kenakalan nih kalau aku lihat, entah sama siapa, entah sama kamu atau sama yang lainnya, ya. Wow. Oke, cuman gimana ya? Dia ini selalu merasakan adanya koneksi batin yang kuat dengan kamu karena ini soulmate. Jadi kenapa dia bilang dia akan selalu kembali lagi ke kamu karena ini ada ikatan soulmate. Dimana ketika kalian berjauhan secara fisik, batin kalian itu selalu terikat, ya. Selalu merasakan kehadiran satu sama lain, selalu merasakan kerinduan, selalu keingetan terus. Selalu ingin adanya penyatuan kembali gitu loh, selalu ingin adanya kebersamaan. Seperti itu. Oke. Okay. Kita cari tahu situasi lebih lengkapnya. Ten of Pentacles. Aku lihat di sini dia sedang terjerumus dalam, ya, dia sedang terjebak ya di dalam keuangan, ya. Jadi kalau aku lihat mungkin selama ini dia itu punya gaya hidup yang mewah seperti itu ya. Dia selalu ingin memiliki barang-barang mahal, ya. Dia selalu menginginkan apa ya? Sesuatu yang lebih dan tidak pernah merasa puas dengan apa yang dia miliki, gitu ya. Terus itu dia selalu memanjakan diri dalam perjalanan kelas-kelas bisnis, seperti itu. Aku lihat ya, suka traveling orang ini. Ya, dan travelingnya itu nggak yang secukupnya aja gitu, tapi maunya yang serba terbaik. Ya, serba mewah, seperti itu. Terus itu juga aku lihat di sini mungkin dia pernah membeli rumah, tapi rumahnya itu nggak guna gitu loh. Akhirnya cuman uangnya habis untuk perawatan rumah doang, tapi ya mungkin rumahnya tidak ditempati atau rumahnya tidak ya tidak menghasilkan gitu loh. Dia membeli sesuatu barang yang itu tidak bergerak gitu loh, ya, tidak menghasilkan, ya, membeli sesuatu barang yang tidak bergerak. Bahkan kalau aku lihat di sini sampai-sampai ya dia itu mengeluarkan biaya hidup dia tuh, waduh, habis-habisan. Bahkan kalau aku lihat sekarang tuh sampai nggak punya tabungan nih orang, ya, habis habis semua, habis semua. Mungkin bahkan sampai menghabiskan harta keluarga juga. Mungkin ada ya, ada yang sampai menghabiskan harta keluarga, ada yang sampai menghabiskan tabungan dia. Benar-benar kalau aku lihat di sini kasarnya itu melarat nih orang. Terus itu bahkan aku lihat mungkin dia pernah sampai memutus mata rantai kehidupan dia. Mungkin dia gini, dia pernah di masa-masa kayak dia lagi have fun-nya tuh ya dengan kemewahan, dia pernah keluar dari pekerjaan dia yang padahal itu bisa dibilang menguntungkan. Maksudnya itu dia menghasilkan banyak uang dari pekerjaan itu dan tiba-tiba dia keluar dari pekerjaan itu dan entah apa yang dia lakukan, bahkan sekarang tuh mungkin pekerjaannya luntang-lantung, ya, ya nggak sebagus pekerjaan dulu, ada pekerjaan yang dulu dia tinggalkan gitu, ya. Jadi seperti itu, jadi keadaan dia itu saat ini benar-benar yang sesulit itu, bahkan sampai nggak punya tabungan. Terus itu kalau ini tentang hubungan kalian ya, aku lihat memang pertanda bukan baik kalau Ten of Pentacles-nya reverse kayak gini. Hubungan kalian goyah karena ya itu, karena ada tujuan yang egois dari si dia untuk meninggalkan kamu. Dia meninggalkan kamu gara-gara ada tujuan yang egois, entah apa yang dia lakukan. Bisa jadi gara-gara si banyaknya pilihan yang dia miliki, banyaknya option ya, pilihan yang ada di hidup dia sehingga dia meninggalkan kamu. Eh, aku lihat di sini bahkan sampai saat ini, sampai detik ini ya,
apa ya, hubungan kamu atau hubungan dia dengan siapapun di sini tidak mendapatkan kepastian, ya bahkan selalu adanya perpisahan, ya baik dengan kamu ataupun dengan yang lainnya. Terus itu juga aku lihat di sini, hmm, saat ini tuh dia bahkan nggak yakin dengan keberlangsungan jangka panjang hubungan dia dengan kamu, ya ataupun dengan siapapun. Intinya di sini dia kayak putus asa gitu ya, kayak rendah diri gitulah ya, dia nggak percaya diri banget. Karena gimana mau punya hubungan jangka panjang, hubungan dengan diri dia sendiri aja dia lontang-lantung gitu loh. Ya dia kayak ya masih bingung untuk masa depan dia sendiri aja dia nggak tahu gitu ya. Kalau aku lihat di sini. Terus itu juga ketika dengan kamu dia selalu banyak sekali konflik atau perselisihan ya, banyak pertengkaran di antara kalian. Banyak sekali ketidaksepakatan juga terjadi di antara kalian, bahkan aku lihat di sini ini juga dirasakan karena adanya suatu tekanan ya yang dia alami tentang kewajiban keuangan atau tentang suatu tekanan tertentu. Ya, bisa jadi itu dia hidup mewah sampai dia menghabiskan uang, bahkan uang keluarganya, dia akhirnya tertekan ya karena dia harus mengembalikan eh, keuangan keluarga. Kemudian mungkin dia juga punya apa nih? Mungkin dia pernah eh, apa membeli barang sesuatu tapi bukan kontan gitu, apa namanya tuh, kredit ya, angsuran, masih ngangsur gitu ya. Nah itu juga kena, dia harus mengangsur itu. Bahkan mungkin yang apa dia sampai berhutang, dia harus membayar angsuran hutangnya itu ya. Kalau aku lihat di sini sulit 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 keadaan dia. Page of Swords tuh kan, baru aja aku bilang hubungan kalian itu selalu adanya pertengkaran. Bahkan ini kalau aku lihat banyak sekali terjadi pertengkaran kalian itu karena masalah-masalah yang krusial, masalah-masalah yang wah apa ya, bisa jadi karena perbedaan prinsip atau melanggar suatu prinsip ya, sehingga makanya krusial masalah ini. Dan mungkin bisa jadi sering terjadi masalah itu ya, sering berulang, maksud aku sering berulang masalah itu. Dan ketika kalian berpisah ya, kalian menganggap bahwa oke, okay, paling juga nanti 2 minggu balikan lagi gitu. Taunya enggak, lebih dari itu ya. Ternyata bisa berbulan-bulan baru balikan lagi kayak gitu. Jadi eh kalau aku lihat di sini kamu terlalu banyak bersabar dengan orang ini ya. Kamu terlalu banyak eh makan hati dengan orang ini ya. Oke, okay, The Sun akan banyak akan banyak situasi yang selama ini dia tutup-tutupi itu terkuak, terbongkar. Dan ini bisa menjadi suatu kabar yang positif sih bagi kamu. Jadi mungkin selama ini kamu pun sudah merasakan ya atau sudah tahu bahwa baik buruknya orang ini. Dan sudah dikasih peluang loh oleh semesta. Kenapa? Karena ketika apa yang selama ini ditutup-tutupi kemudian dibongkar ya, seharusnya udah ada pilihan bagi kamu untuk pergi dari dia. Tapi kenapa ini situasi bisa berulang? Berarti kamu tidak mau pergi kan dari dia. Dari kalian berduanya sama-sama tidak mau melepaskan. Sehingga ada situasi berulang. Padahal di sini The Sun itu memang pesannya adalah untuk membuat hubungan kalian itu menjadi lebih baik ya situasinya. Makanya di sini semuanya dibuka keseluruhan ya. Apapun itu, masalah apapun di hubungan kalian akan terungkap dan dibuka. Sehingga hasilnya hubungan kalian ini bisa menjadi lebih jujur dan terbuka atau bisa jadi bubar sama sekali ya. Karena memang desain itu pilihannya adalah eh, untuk yang terbaik bagi kalian. Silahkan diambil. Mana yang mau kalian ambil? Mau bubar atau tetap jujur gitu ya? Mau jujur dan terbuka atau bubar gitu. Terus itu juga di sini aku lihat di sini mungkin kalian ada yang sudah menikah ya.
Ada yang sudah menikah nih? Oke. Hmm, oke, oke, oke. Kita lanjut aja deh. Ada Six of Sword-nya reverse. Oh ya, benar. Berarti kalian lebih memilih untuk tetap bertahan walaupun situasi hubungan kalian ini sudah memasuki hubungan yang stuck, ya. Kalian tahu hubungan ini tuh tidak ada perkembangannya. Hubungan ini stuck, hubungan ini penuh dengan konflik, ya, penuh dengan masalah, ya, tidak ada kemajuan, bahkan tidak ada yang mau membuat kemajuan. Kalau aku rasa di sini sebenarnya kalian udah sama-sama kewalahan sih, ya. Atau mungkin salah satu dari kalian sudah merasa kewalahan dengan hubungan ini. Cuman kayak kalian itu merasa tidak ada tempat untuk bisa lari gitu ya. Jadi dia ini walaupun merasa banyak pilihan di hidup dia, ya misalkan dia nggak cuma sama kamu loh yang ngejalanin hubungannya, tapi kayak kalau dengan yang lain itu juga bukan pilihan yang terbaik. Jadi kalau menurut aku ya, dia ini menganggap kamu adalah pilihan yang terbaik dari semua pasangan yang pernah dia jalani, gitu. Sehingga dia mau pergi kemanapun, itu selain kamu, itu bukan pilihan yang terbaik, gitu loh. Dia tidak merasakan kenyamanan seperti nyamannya dengan kamu, dia tidak bisa merasakan kebahagiaan seperti dia bahagia bersama kamu, kayak gitu. Sehingga aku lihat di sini, walaupun dia tahu hubungan ini stuck, hubungan ini tidak ada perkembangannya, hubungan hubungan ini tidak stabil, hubungan ini goyah, ya, penuh dengan gejolak. Pokoknya sulit lah hubungan ini ya. Ya, dia tetap memilih untuk bertahan dengan kamu, gitu. Dan walaupun hubungan kalian yang on off terus, ya, kalau aku lihat nih, ya datang lagi orang ini. Ya dia ini datang lagi, akan datang lagi. Walaupun dia yang mengakhiri hubungan, ya datang lagi dia. Ya, kalau aku lihat di sini. Karena dia menganggap kamu itu sosok yang paling oke lah gitu ya. Em, ya mungkin memang value kamu dibanding yang lain itu lebih baik gitu ya. Mungkin kamu orang yang mandiri, mungkin kamu ya sesuai kriteria dia gitulah ya. Makanya di sini ketika dia lihat dia nggak bisa lari kemana-mana, mau sama yang si Z juga, ya itu nggak bisa dibandingin dengan kamu gitu. Bahkan gini, Six of Sword ini memang sangat kuat energinya, ada perselingkuhan ya. Dia pernah selingkuh sama kamu, memang, memang itu aku akui ini memang perselingkuhan. Jadi banyak pilihan itu ya nggak cuma karena dia banyak pilihan aja, tapi ya mungkin dia memang sampai selingkuh, masih sama kamu tapi ngejalanin hubungan juga dengan yang lainnya. Bahkan mungkin ada sebagian dari mereka mungkin ya, ada yang mungkin nikah lari, itu loh, apa sih namanya? Ya nikah lari gitu. Jadi so hati-hati, jangan sampai kamu uh, ternyata berdealing dengan seseorang yang sudah menikah, ya. Hati-hati, itu aja sih pesannya karena ini Six of Sword. Em, aku lihat memang udah deh kacau banget deh. Aku lihat udah kacau ya hubungan kamu ini. Aku nggak tahu kenapa selalu energi yang tertarik orang ini lagi, orang ini lagi. Temperance-nya reverse. Oke. Okay. Aku lihat di sini dia sudah mendapatkan suatu peringatan, ya. Peringatan dari semesta, dia merasakan bahwa ada pergerakan dari kamu untuk melepaskan diri secara total dari dia, dan atau apapun ya. Kalau misalkan selama ini dia ya bertengkar dengan kamu, dia melihat kayaknya ada pergerakan kamu akan meninggalkan dia. Nah, di sini peringatan bagi dia untuk segera stop melakukan tindakan-tindakan yang menghancurkan hubungan kalian. Itu sudah dia rasakan kalau aku lihat di sini ya. Untuk pergerakannya nanti kita lihat apakah dia memang akan bergerak untuk menghentikan tindakan-tindakan dia yang selama ini merusak hubungan kalian, yaitu tentang perselingkuhan, kebohongan-kebohongan, pengkhianatan atau apapun itu, ya. Ini temperance, ini udah menjadi suatu peringatan bagi dia, ya, apapun
masalah yang selama ini dia lakukan ya, itu dia sudah mendapatkan peringatan harus segera diakhiri, harus segera di stop ya, harus berhenti gitu. Dan kalau aku lihat di sini apa ya? Memang dia ini sangat terlalu peduli juga dengan hal lain, ya nggak cuma kamu di sini, bisa jadi pekerjaan, bisa jadi selingkuhan, bisa jadi keluarga. Bahkan kalau aku lihat di sini, kamu kayak udah ngerasa kayak udah nggak dihormatin lagi, kayak orang yang nggak berharga lagi bagi dia. Aku merasakan itu ya dari Temperance ini, kamu kayak udah nggak dihargain. Maksudnya kamu merasakan bahwa kamu sudah tidak dihargai oleh dia gitu ya. Apalagi ketika saat kamu meminta kejelasan ke dia tentang suatu masalah, bukannya dia apa namanya menjelaskan dengan yakin dan mantap, tapi justru malah di sini kalian sama-sama saling otot-ototan gitu ya. Atau mungkin bisa jadi ketika kamu lagi emosi, kamu meminta kejelasan ke dia, dia udah ngejelasin, tapi karena kamu udah kadung emosi ya, akhirnya kamu kepancing aja, akhirnya nggak menerima penjelasan dari dia. Intinya di sini hubungan kalian berakhir, ya aku lihat karena satu sama lain tidak mau saling mendengarkan. So, hati-hati. Kalau memang kamu masih menginginkan orang ini, masih menginginkan si dia, cobalah untuk tidak emosian. Dengarkan penjelasan dia, gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini ada desan, semuanya akan terungkap kok, ya. Dan dia sudah mendapatkan peringatan untuk berhenti tidak lagi melakukan tindakan-tindakan yang merusak hubungan kalian, seperti perselingkuhan, pembohongan atau apapun itu, ya, yang notabene itulah yang merusak hubungan kalian. Oke, kalau aku lihat di sini, si dia ini ingin adanya suatu pertunangan pernikahan dengan kamu. Ingin adanya punya kehidupan percintaan yang stabil dengan kamu. Ya, dia pengen punya keluarga bersama kamu, ya. Intinya di sini kalau misalkan saat ini kalian lagi berpisah, berarti akan ada reuni lagi. Dia pengen adanya penyatuan kembali dengan kamu, bahkan ingin adanya suatu perayaan dengan kamu dan keluarga serta teman-teman kalian seperti itu ya. Kalau aku lihat di sini, memang saat ini kamu dengan dia itu memang lagi benar-benar fokus pada keluarga aja. Keluarga ya kehidupan pribadi seperti itu. Sehingga mungkin menurut dia yaitu karena dia sudah mendapatkan perasaan untuk harus segera bertindak, segera bertindak, segera bertindak dan akhiri semua tindakan dia yang selama ini membuat hubungan kalian berakhir, maka aku rasa akan ada potensi dia akan segera datang. Ya, dia akan datang lagi ke kamu untuk menawarkan cintanya lagi, bahkan mungkin akan ada komitmen dari si dia. Ini kuat banget ya. Kuat banget dia akan datang. Dia akan kembali sama kamu. Itu. Oke. Jadi ketika dia datang, pastikan bahwa dia memang sudah benar-benar mengakhiri perselingkuhan, terus itu dia juga udah jujur ya. Dan tolong jangan pakai emosi karena ini ya paling tidak lah kalau misalkan kamu misal ya ada niatan tidak mau lagi kembali ke dia, paling tidak kamu jangan nambah-nambah dosa deh gitu ya. Udah nggak usah marah-marah. Kalau misalkan dia datang dan menjelaskan sesuatu, ya udah diiyain aja gitu ya. Agar kamu nggak usah nambah-nambah dosa, kamu capek sendiri marah-marah ya kan. Terima-terima aja. Ya, iya gitu aja ketika dia menjelaskan. Untuk keputusannya kamu apakah menerima dia, ya aku serahkan ke kamu. Karena di sini dia akan serius sama kamu, ya. Dia serius akan menawarkan suatu komitmen dengan kamu, pernikahan, lamaran, ataupun perayaan apapun, mungkin hari jadi, ya, bahkan dengan keluarga. Bisa jadi dia nanti akan datang untuk menemui keluargamu atau apa. Pokoknya intinya ini akan ada pertemuan secara fisik, ya. Pertemuan yang secara fisik di sini aku lihat. Oke, aku rasa itu aja ya. Lah itu aja panjang-panjang banget. Untuk ini alfabetnya ya. Alfabet. Waduh banyak banget. L I B J M F P C K R Z V W N G Y O
UX. Oke, aku rasa cukup. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Sagittarius. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.